Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kuman Ganteng. Jadi hari ini kita akan membahas di part 7 terkait APD, yaitu terkait masalah masker. Nah, kita lihat sebelum ke pembahasannya kita harus tahu dulu ya, seperti biasa ya, tujuan penggunaan masker. Adapun tujuan penggunaan masker adalah untuk melindungi wajah dan membran mukosa mulut dan hidung dari cipratan darah, cairan tubuh dari pasien atau permukaan lingkungan yang kotor, dan melindungi pasien atau permukaan lingkungan udara dari petugas pada saat batuk atau bersin. Nah, syarat untuk menggunakan masker itu biasanya kita harus menutupi daerah hidung dan mulut. Jadi jangan sampai hanya menutupi mulut aja atau hidung saja, mulutnya enggak. Terus untuk penggunaan masker yang namanya N95 itu wajib dilakukan namanya fit test, yaitu penekanan di bagian hidung dan menilai kerapatan penggunaan masker. Nanti bisa kita lihat contoh videonya ya. Selanjutnya untuk indikasi kapan sih kita menggunakan masker, yaitu gunakan kalau misalnya kita akan melakukan suatu prosedur yang cenderung menghasilkan tadi cipratan darah, terus sekret atau ekskresi, atau jika petugas berisiko menghasilkan cipratan cairan dari selaput lendir mulut dan hidung. Jadi gunakanlah masker. Sedangkan untuk N95, apabila kita itu menghadapi suatu paparan yang penularan infeksinya melalui udara atau airborne, dan harus diganti ya setiap 8 jam supaya fungsinya tetap efektif dan aman dan dapat didaur ulang sesuai ketentuan. Nah, ini adalah berikut ada tabel jenis dan kegunaan masker. Pasti teman-teman sering lihat sekarang ada masker N95, ada masker KN95 dan masker bedah. Nah, kita lihat untuk kegunaannya, yaitu pelindungan pernapasan yang dirancang dengan segel ketat di sekitar hidung dan mulut untuk menyaring hampir 95% partikel yang lebih kecil kurang dari 0,3 mikron dan kontaminasi melalui airborne. Masker apa saja yang bisa? Ya, tentunya masker N95 sama masker KN95. Dua masker ini bisa. Nanti mungkin ada suatu kita bahas mengenai apa sih KN95 sama masker N95 itu sendiri. Ya, nanti biasa ada videonya sendiri, nanti akan kita bahas. Kemudian untuk masker bedah tidak bisa, sehingga masker bedah tidak bisa digunakan untuk kontaminasi melalui airborne. Sedangkan untuk melindungi mulut dan hidung dari bahan-bahan atau percikan yang sifatnya droplet, semuanya bisa, baik itu masker N95, KN95 ataupun masker bedah. Nih kita lihat di slide selanjutnya. Nah, percikan droplet, selaput mukosa hidung dan adan hidung serta debu. Kemudian untuk mencegah percikan pada saat batuk, bersin atau debu, semua masker bisa, baik N95, KN95 ataupun masker bedah. Dan yang terakhir, mana yang bisa di reusable atau penggunaan kembali, itu hanya masker N95, tapi tentunya ada cara-caranya. Jadi nanti mungkin ada bagian sendiri yang terkait bagaimana cara mencairkan KN95. Nah, berikut adalah cara menggunakan masker bedah. Teman-teman bisa lihat. Yang pertama, tarik tali yang bagian atas, kemudian tarik tali bagian bawah, kemudian jangan lupa ya mengingatnya, tarik bagian atas diikat, bagian bawah diikat, kemudian setelah itu di bagian tengahnya seperti itu ya, di gambar 3, jadi ditekan untuk menyamakan dengan prosedur sehingga rapat. Nah, berikut ada videonya ya. Yang selanjutnya cara menggunakan masker N95, teman-teman bisa lihat tuh. Nah, dan cara posisi memegangnya bagaimana ya, peganglah bagian luarnya, jangan pernah memegang bagian dalam. Kemudian pasang, yang pertama kali adalah tarik tali yang bagian bawah dulu ya sampai ke bawah, yang kemudian selanjutnya baru tarik tali yang bagian atas. Nah, nanti itu ya, kemudian lakukan fit test, nanti kita lihat videonya ya. Nah, ini dia videonya ya. Pegang bagian luar ya, kemudian pertama kali tarik tali bagian bawah, kemudian tarik tali yang bagian atas. Nah, selanjutnya yang sering lupa itu usahakan tali jangan sampai mengenai bagian telinga. Nah,
seperti gambar yang ini ya. Nah, selanjutnya lakukan fit test ya. Pegang sisi kiri, kemudian tiup, pastikan tidak ada yang bocor. Oke, sekian video hari ini ya. Ini ada tambahan kayak gambarnya, gunakan plester, dan selanjutnya nanti mungkin bisa dilihatin ya di video selanjutnya, nanti ada di deskripsi, teman-teman bisa liatin cara lengkap, cara pakai pasang APD sama pelepasan APD. Nah, ini gambaran sedikit aja ya bagaimana di plester sampai akhirnya selesai. Oke, sekian video hari ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.